Oke, kembali lagi di L Channel. Kali ini kita mau review aja facelift yang terbaru tahun 2020. Headlamp projector halogen. Di bawah ada LED lampu senja dan di dalamnya ada lampu jauh yang di bagian dalam itu. Fog lamp projector, fog lamp crystal multi reflector tapi masih halogen. Jadi kalau yang sudah facelift itu ada aksen merah sini ya, dan modelnya lebih agresif. Ini barangnya ada di Auto 2000 Kenjeran, Surabaya. Untuk nomor telepon marketingnya bisa dicek di kolom description. Rem depan cakram velg ring 14 dengan profil ban 17565R14. Ada tulisan TRD ini di sini. Ini mesin ya, dual VVT-i. Spion dia sebenarnya mirip kayak punya RAS yang di situ tuh. Nah, mirip. Ada side skirt, ada simbol TRD lagi di situ. Bukaan pintu model cungkil ya. Ini door trimnya material hard plastik dengan aksen fabric di sini, ada oranye-oranye. Hard plastik juga. Power window, handle chrome, dan di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker. Ini kisi AC bisa diputar nih, bisa dibuka tutup, dan airbag sisi penumpang. Pengaturan depan bisa reclining, bisa sliding. Belakang sama kayak depan, materialnya semua, tapi ini gak ada aksen fabric sama sekali, semua hard plastik semua. Terus ini kalau misalnya mau dibikin bagasi, meluaskan bagasi, bisa dilipat ke depan seperti ini. Sekarang kita coba cek bagasinya. Kalau yang belakang tomol nih, sayangnya nggak sama seperti yang di depan. Ini desain belakangnya, ada roof spoiler di blackout dengan tulisan TRD lagi. Di tengah ada tulisan TRD lagi. Ada airmount stop lamp sama wiper dan penyemprot semprotan air. Untuk desain lampu belakangnya model LED bentuk L gini ya, tapi di blackout. Sebenarnya masih mirip sama yang sebelum facelift, cuma kalau yang ini dia di blackout dalamnya. Ada separator, nanti bisa dilepas. Nah, ini kurang lebih bagasi begini, cuma dia tidak rata lantai nih, ada bibirnya gitu. Nah, ini silakan dilihat sekelilingnya. Ada emblem lagi TRD, ada reflektor, ada sensor parkir. Masuk ke baris kedua, ini kita tegakkan dulu. Di depan sudah di setting sesuai dengan postur mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm dan Anda bisa lihat di sini menyisakan 2 jari. Di atas ada sisa 4 jarian. Anda bisa putar ya sudut pandang videonya. Kalau dari luar supaya lebih jelas, bisa Anda lihat gini. Nah, kelihatan ya sisanya. Di dalam dia ada seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah, ada dari sana untuk dihubung ke sini ke bawah. Headrest 3-tiganya adjustable. Hand grip model fix konvensional. Sini ada pegas. Ada door pocket, tapi belum ada hook. Masuk ke baris pertama, ini ada antena nih. Nah, kalau di sini ada gosip katanya
si Agya ini merupakan LCGC pertama menggunakan tombol start stop engine. Duduk di baris paling depan, di sini ada glove box. Di tengah nggak ada armrest, nggak ada console box, ini ada cup holder, rem parkir. Tapi yang depan ini fix nih, nggak bisa diatur, nggak adjustable. Handle fix, sun visor sisi penumpang, nggak ada vanity mirror, seat belt fix, ada lampu, baca, bolam. Ini seperti gini aja ya spionnya. Lalu ini kisi-kisi AC, masih mirip model yang lama nih, walaupun yang facelift. Terus head unitnya sekarang sudah touchscreen. Yang ini climate controlnya sekarang seperti punya Avanza. Di bawah ada socket lighter, ada laci penyimpanan terbuka, ada 2 cup holder, dan ini transmisinya manual. Untuk harganya kalau yang manual satu bed manual piro? OTR 159. OTR 159, kalau yang Matic 175. Kalau yang Matic dia belum CVT ya, masih normal konvensional Maticnya. Ada lampu hazard. Nah, di sini juga gak dikasih kaca, sun visor sisi driver, dan tidak ada hand grip. Masuk supaya kedap. Di sini ada speedometer modelnya. Seisinya 20 20 20 20, tapi sampai sini lompat jadi 40 40. Ada pengaturan wiper depan belakang. Ada untuk lampu dengan fog lamp terintegrasi. Ada steering assist, cuma pengaturannya fix nih, kayak bisa tilt teleskopik. Di sini ada tombol start stop engine, tapi belum smart keyless entry. Ada spion auto retract, udah pengaturan kacanya di sini. Ini untuk buka bagasi, tangki bagasi, dan tangki bensin. Di sini untuk buka kap mesin, nanti kita lihat dalamnya. Di sini ada power window, auto, sisi driver saja semuanya masih normal ya. Ada speaker, door pocket, dan cup holder. Ini ada simbol lagi TRD di sini kiri kanan. Sini ada lagi. Sekarang kita lihat kap mesinnya. Belum ada pegas. Mesin 88 PS, 1200 cc, 4 silinder dengan torsi maksimal 11 kgm. Sudah ada ABS-nya juga. Kalau mau lihat atasnya, silakan Anda siapkan untuk diarahkan ke bawah sudut pandangnya. Begitu. Kalau mau lihat bawahnya juga bisa, Anda siapkan sudut pandangnya sesuai yang Anda suka. Bila nggak sempat, bisa di pause. Oke, sekian review saya mengenai Agya TRD yang manual. Habis ini kita ngomongin tentang mobil ini di dalam sama tenaga penjualnya. Yuk. Nanti ya, introduction nih. Terus mari. Ayo. Oke, sekarang kita sudah ada di kabin dari Agya ini. Ini sekarang sudah ada salesnya. Namanya siapa? Ya, perkenalkan David dari David. Auto 2000 Kenjeran. Oke, siap. Ya, sebelumnya sorry ya Bro El ya, kita kan lagi corona jadi saya harus pakai Oh iya, masker nih. apa-apa. You save me, I save you melalui Yeah. ini. Ya, gitu. Oke, jadi saya ada beberapa pertanyaan mengenai ini supaya yang mau beli juga jadi jelas ya. Ya, Jadi mobil ini tuh pasarnya tuh siapa sih sebetulnya? jadi gini Bro El, jadi mobil ini sebenarnya banyak pasarnya. Bisa ke first buyer, mana orang-orang yang sebelumnya pengguna motor atau pengguna angkutan umum bisa ingin memiliki mobil pribadi ke yang compact size ya. Yang kita Surabaya juga kota yang cukup macet gitu.
bisa pakai mobil ini. Atau untuk mobil tambahan, sebenarnya punya mobil besar seperti Innova ataupun Fortuner, ingin mobil yang compact size bisa pakai mobil ini juga gitu. Jadi marketnya sih luas banget sebenarnya, menjangkau semua segmen pasar sebenarnya. Oh ya 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 ya. Semua segmen masuk ya dia ya. Ya, Terus bedanya dengan varian lain apa? Ini kan tertinggi ya, ya, tertinggi dan tayar manual. ya. Ada matic juga. Bedanya apa sama varian lain? Jadi gini, kalau dengan yang seri satunya, jadi Agya ini kan ada dua tipe, tipe TRD dan tipe G. Hmm. Paling mudah kalau kita melihat itu pasti di eksteriornya. Kalau TRD ada aksennya lebih garang ya, agresif Oh, ya, ya. Oh, ya ya ya. kan aksennya TRD. Hmm. Nah, kedua kalau kita lihat dari dalam, kalau yang G itu pasti belum digital hasilnya. Oh ya ya ya. Ya, dan- Kompor. Ya masih orang bilang sih kompor, juga masih belum atau start stop engine gitu. Oh ini kunci tusuk. Ya masih kunci tusuk. Dan juga kalau bedanya untuk segi safety-nya, tipe TRD ini sudah dilengkapi dengan remnya ini ABS, anti-lock braking system. Oh ya ya ya. Tapi Gitu. khusus TRD ya. Ya untuk yang TRD Oh, iya. aja G tipe nggak dapat. tertingginya sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system. Oh oke 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 oke. Terus kalau after sales-nya apa? Jadi setelah beli ini customer tuh dapat privilege apa? Nah, privilege gini, kalau kita bicara semua lini produk Toyota ya, Hmm. Toyota ini memang terkenal di after sales-nya. Oh ya ya ya. Jadi kita memberikan free jasa servis hingga 50.000 km atau 4 tahun, mana yang tercapai lebih dulu. Jadi selama 1000 km pertama atau 1 bulan, mana yang mencapai lebih dulu masih free servisnya. Jadi mencakup tentang pengecekan aja sih kalau 1000 km. Hmm. 10.000 mulai ada penggantian oli. Dimana kalau jasa servisnya kita akan free-kan. Jadi setiap 10.000, 20.000 atau 6 bulan sekali, mana yang mencapai lebih dulu pasti harus servis. Nah, kita jasanya kita free-kan di sini. Tapi kalau ganti oli bayar. Ya, kalau kita spare part pasti berbayar. Oh ya. Tapi kalau kita bicara after sales, di mana produk Toyota ini nggak ada yang mahal sih. Hmm. Ya ya ya. Terus kalau booking service dapat diskon. Nah, kalau booking service ini terkadang bukan diskon, berupanya biasanya oli, free oli. Free oli. Ya, Oh. tapi tergantung promonya. Misalnya kita harus booking melalui atau 2000 mobile, atau bisa booking langsung menuju ke petugas booking service-nya di cabang. Jadi tergantung promo-promonya. Oh ya 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 ya. Biasanya di update promonya itu di auto2000.id di Instagram. Oh ya 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 ya. Oke 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 oke. Terus kalau pesaingnya siapa nih head to headnya? Kalau di Indonesia ketemunya sama siapa dia? Nah, kalau head to head ya sebenarnya kita juga banyak, cuma kita kompetitor paling ya cukup Mengganggu. mengganggu lah ya. Itu adalah brand H. Ha. H. Ha? Produknya Brio. Oh ya. Yang terbaru. Ya cukup buat kita sih cukup kompetitor yang cukup berasa lah ya. Coba berasa. Ya Oke, dibanding yang lain-lainnya mungkin paling berasa adalah Brio. oke. Terus kalau dibandingkan pesaingnya ini menang apa dibanding Brio? Kenapa orang harus beli ini alih-alih beli itu? Nah, sebenarnya kedua produk ini sama-sama bagusnya. Sama-sama bagus Ya, ya. mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya pasti ya, Oke. kedua produk ini. Hmm. Cuma kalau kita bicara Toyota, yang saya jelasin tadi, Iya. itu pasti bicara tentang after sales. After sales. Dimana kita kemudahan kita untuk servis, itu pasti diutamakan. Harga spare part relatif lebih murah. Relatif lebih murah ya. Ya, Jauh murahnya. kalau jauh sih tergantung servisnya apa dulu. Misalnya ada reparasi heavy repair, pasti akan lebih berat. Oh iya iya iya. Ya, kemudian kalau di Auto 2000 nih ya, misal mobil ini beli di Auto 2000, di mana di bawah naungan PT Astra Internasional. Nah, dia akan dapat fasilitas namanya Astra World. Nah, sebelumnya Bro El tahu nggak Astra World itu apa? Belum tahu. Nah, Astra World itu gini, misal nih kita pengguna mobil ya, Hmm. kita pakai mobilnya ini tiba-tiba nih, ya amit-amit jangan terjadi, cuma kan ada musibah itu kan datangnya tak prediksi. diundang, pulang tak diantar Iya. gitu. Misal nih kita bawa mobil Matic, kemudian kita selip transmisinya selip, kan nggak mungkin bisa digunain tuh ya. Iya. Nah, telepon aja ke Astra World-nya 1500898 tanpa kode area. Nah, nanti akan dibantu oleh petugasnya, dan itu nggak berbayar bro, Oh. free itu. Ya 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 ya. Jadi emang fasilitas privilege lah ya untuk customer itu. Layanan ekstra yang kita berikan dari Auto 2000 hanya pembelian di PT Astra. Oh ya, jadi ibaratnya kalau dibandingin sama pesaingnya, kalau misalnya kita pengen worry free, pakai beli mobil tapi gak takut ini itu, pikiran tenang gitu ya. Ya, Ini jawabannya ya. betul. Oh ya ya ya, ngerti. Terus kalau efisiensi bahan bakarnya gimana?
Dapat berapa satu Efisiensi, kota dalam kota? kebetulan berapa? saya sendiri sih juga pengguna Agia Oh, tipe gitu. Matic. Iya, iya, iya. Kalau saya menggunakan itu kalau kondisi kota-kota ya, bisa 1:11 sampai 12 bisa. Oh, Dengan dalam kondisi kota. kota-kota dengan macetnya Surabaya ya kita bilang ya. 1200 cc itu ya. Ya, Luar kota kalau luar kota sih saya jarang menggunakan itu. Cuma kalau saya rasa 14 masih masuk. masih masuk. Minimum round berapa nih minimal? Kalau anjurannya sebenarnya adalah round 92. Oh, di belakang ada stiker ya? Ya, ada stiker di belakang Hmm. juga kan. Hmm. Karena mobil ini kan LCGC. Jadi ya dianjurkan minimal round 92. Cuma kalau mau di bawah 90, mungkin sekelas Pertalite masih oke. Cuma akan beda ketika kita menggunakan ya. Di gas-gasannya, di tarikannya, di kehalusan mesin pasti akan beda. Kerasa Beda. banget sih. Kalau minum bahan-bahan bersubsidi Nah, kalau bersubsidi itu akan kerasa kalau saya agak lemot. 88, Delay. 88 delay. Nah, kalau apalagi yang 88 tuh. Nah, itu akan delay gasnya. Kemudian akan berat kinerja mesin itu. Jadi membebani mesin sekali gitu. Kalau penyakit pada umumnya apa nih? Pernah ada keluhan apa? Nah, kebetulan kan yang Penyakit ini kan yang yang terkenal. tipe yang terbaru nih ya. Hmm. Jadi kalau penyakit sih masih belum ya masih belum sampai gimana ya penyakitnya. Mungkin bilangnya tarikannya kok agak berat, tapi tarikan kan kembali subjektif ya. Oh, iya, iya, iya. Bukan hal yang objektif. Ada yang bilang tarikannya berat, ada yang bilang tarikannya enak gitu. Tapi kalau keluhan sih sampai sekarang sih belum ada yang sampai Belum ada yang sampai gimana? mayor ya. Hmm. Masih minor-minor aja semua itu. Oke, baik. Kaki-kaki ini jagoan ya? Oh, jagoan dong kalau Toyota. Oh, subjektif sekali. Itu objektif loh ini. Oh. Kalau Bro L ya, Oh, coba ya. tanya review lah dari pengguna-pengguna mobil yang punya merek Toyota dengan merek lain. Atau lah gini, kalau misal Bro L ini punya kenalan teman yang jual beli mobil bekas, dia pasti bilang, oh Toyota kaki-kakinya kuat. Otomatis harga jualnya, nah ini salah satu kelebihan Toyota Bro L. Jadi dia itu untuk dijual kembali, purna jual, tetap paling bagus Toyota. Saya percaya kalau itu. Fakta. Iya, Iya. Jadi kaki-kaki memang paling jagoan lah ya. iya. Terus kalau ini misalnya ada diskon, habis itu ada beli sama paket pembelian asuransi itu ada apa enggak? Jadi gini Bro L, kalau mobil Agia ini ya, kita emang ada paket pembelian dengan promo diskon dan juga ada asuransi. Memang asuransi ini add-on, jadi memang bukan include. Yang include kan garansi, jadi dibedakan antara garansi dengan asuransi ya. Nah, asuransi ini dia itu opsional, tapi emang kita biasanya suggest atau sarankan saya pengambilan asuransi. Kembali lagi kan kita musibah ini kan nggak ada yang tahu kapan datangnya, nggak ada yang minta lagi. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Iya. Gitu. Terus kalau fitur unggulannya apa? Fitur keunggulan sebenarnya kalau kita bilang unggulan ya, general sih, hampir semua sih oke semua ya saya bilang Oke ya. semua ya. Iya. Jadi nggak ada unggulan karena semuanya unggul. Iya, Oh, ya iya, maksudnya iya. bukan semua unggul juga, tapi ya kita nggak bisa dibilang unggulan kan berarti kan menonjol sekali Oh, ya. iya. Tapi dengan mobil yang sekelas ini saya merasa cukup bagus di semua sektor. Gitu. Iya. Paham. Ban serep full size ya? Ban serepnya enggak, dia bukan yang full size. Space saver? Iya, Oh, makanya kaleng ya? iya. Oh, iya. Tapi maaf sebelumnya, untuk ukuran ringnya sama untuk ring 14. Ring Cuma 14. dia kaleng, Kaleng. ban serepnya kaleng, tapi untuk ukurannya sama. Ukuran ring 14 juga. Oke, kamera mundur belum ada ya? Ya kamera mundur belum ada, tapi sensor parkirnya Sensor parkir sudah ada. Ini berarti nanti kalau mundur berarti masuk air nggak berubah ya dia? Nah, Ini sebelumnya karena ini mobil display nggak ada aki, jadi kita nggak bisa start up ya semuanya ya? ya Nggak bisa start up. Ada USB? bisa USB. Bisa. Tapi bisa ada Apple CarPlay sama Android Auto? Kalau itu sih saya juga belum tahu ya karena belum pernah hidupin ini juga Oh, untuk yang itunya. Cuma kalau Bluetooth sudah pasti include lah di include. dalamnya. Hmm. Tapi kalau setahu saya versi-versi seperti Avanza sebelumnya itu sudah include ya Android Apple CarPlay itu. Oh, iya. Paham. Ini udah versi Avanza ya ini ya? Iya, Sudah digital ya? Tapi arah semburan nggak bisa diatur ya? arah Cuma semburannya. ke sini doang. Oh iya, ya kita Nggak bisa atur kayak manual sih. kaki gitu. Oh enggak, belum bisa itu. Belum bisa ya? Padahal digital ini. Iya. Jadi ini kecepatan kipas, nih suhu. Sudah itu aja. Nah, tapi kalau ini ada Max Cool Pro L. Jadi kalau Max Cool ini kalau kita panas sekali ya. Surabaya kan panasnya ya kalau bahasa Surabaya railok gitu ya. Nah, Jadi kita tekan tombol Max Cool aja dia langsung fan-nya maksimal. maksimal. Gitu nggak perlu kita tekan wah Tuh, berkali-kali. ya. Iya. Terus langsung yang low ya? Low. Iya.
Oh, ya. Cukup praktis, cukup praktis. Jokes dari Isofix ya, bisa buat bayi. Iya, sudah. Oke ya, sementara gitu dulu, nanti kita berjumpa lagi di review mobil-mobil Toyota berikutnya. Oke. Terima kasih Bro Ya, Dame. thank you ya Bro El ya. Bagi Anda yang mau ngambil Agia, jangan ragu-ragu ini. Auto 2000 Kenjeran. Iya. Sama Pak David aja. Ya. Product knowledge-nya oke. Oke, thank you. Oke, thank you.